Nah dulu kan aku pernah tuh bikin video yang aku kena telat itu ya. Itu sampai aku dihujat sama fansnya Rosalia Indah. Itu wah luar biasa. Jadi video itu akhirnya aku take down karena banyak banget yang ya menurutku udah di luar batas lah omongannya lah. Dan takutnya ngejelekin Rosalia Indahnya juga. Kalau Rosalia Indah tuh ketika dapat driver yang gitu tuh gimana sih Pak? Kan kita mau tahu gitu kan dari POV-nya owner tuh gimana sih kalau ada drivernya yang bandel gitu loh. Oke, jadi kan banyak banget teman-teman yang penasaran selama ini aku naik bus Rosalia Indah itu sebenarnya udah kenal belum sama ownernya. Dan banyak juga yang request ngobrol sama ownernya Rosalia Indah. Nah sekarang kita sudah bersama Pak Dimas, FX Adimas Rosdian ya, bener nggak namanya? Betul ya. FX itu apa ya Pak? FX itu Franciscus Saverius. Franciscus Saverius. Oke, Pak Dimas ini saat ini menjabat sebagai direktur utamanya Rosalia Indah Transport ya Pak ya? Lebih ke direktur operasional. Direktur operasional, sorry. Udah dari kapan Pak? Kalau fokus ke direkturnya itu bantu Pak Rosonya. Full di direktur 2015. Kalau 2015. 2015. Kalau masuk di Rosalianya itu dari 2011 akhir. 2011 akhir. Oke, kita mundur dulu. Kalau Rosalia Indah kan pasti siapa sih yang nggak tahu Rosalia Indah? Pasti se-Indonesia ini yang berkecimpung di dunia transportasi, Rosalia ini pasti udah familiar lah. Tapi kita mau ngomongin Pak Dimasnya nih. Backgroundnya Pak Dimas nih apa sih sebenarnya sampai akhirnya bisa menjadi direktur operasional? Kuliahnya apa? Sekolahnya dulu di mana? Dari kita flashback ke belakang dulu lah. Aslinya Solo berarti? Aslinya Solo. Asli Solo. Bapak Ibu Solo. SD di Solo. SD di Solo. SD TK, SD, SMP sampai SMA di Solo. Di Solo. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke? Setelah itu kuliah, nyusul kakak-kakak di Australia waktu itu. Australianya di mana? Australianya di Melbourne. Oh di Melbourne. Oke. Itu emang tempat sekolah ya Melbourne itu ya? Atau emang di tiap kota di Australia emang ada kayak Canberra ada universitas apa yang khusus? Waktu itu di Melbourne. Jadi di mana-mana ada sih di Australia. Cuman memang kakak kuliahnya di Melbourne. Jadi nyusul ke sana. Jadi ya udah akhirnya sekolahnya di sana. Ambilnya apa Pak? Jurusannya sih nggak nyambung sebenarnya dengan perbisan ya. Jurusannya waktu itu ini manajemen HR. Oh ya manajemen dong. Ya. Nyambung dong berarti. Manajemen yang human resource sama tourism waktu itu. Oh. Berarti ada hubungannya nggak setelah memegang Rosalia Indah akhirnya SDM-nya tuh dirubah semua? Ya. Ada hubungannya nggak sih? Kan HR kan? Ya semenjak bergabung di Rosalia ini ya lebih ke apa ya? Ilmu kepake. Kalau kepakainya itu cuman bisa dibilang 10% lah. Selebihnya tetap ya harus lihat lapangan, ya. Harus lihat situasinya bagaimana, SDM-nya bagaimana. Karena awal-awal di tahun 2012 waktu itu aku pertama masuk Rosalia itu aku juga ya biasalah anak baru habis selesai kuliah masuk ke perusahaan, pikirannya masih idealis, masih kepengen ini itu, masih fresh dengan konsep-konsep kuliahan. Tapi setelah masuk menerapkan dunia yang berbeda ini ya. Menerapkan berbagai macam konsep, tetap ya harus melihat situasi lapangan. Jadi emang sih dunia pekerjaan itu yang terpenting lihat lapangan dulu, lapangan seperti apa, kondisinya seperti apa. Dari kita lihat lapangan, kita tahu kebutuhan dari lapangan, barulah konsep itu membantu dalam pemikiran untuk manajemen ke depan mau gimana gitu. Oh ya, karena setelah 2015 itu kan Rosalia Indah kayak tiba-tiba kayak kayak naik gitu loh. Iya. Ininya statistiknya kayak kok jadi besar banget Rosalia, jadi terkenal banget gitu loh. Ya mungkin apa ya, momen mungkin karena momennya ya. 2015 itu memang Rosalia PT itu kan perseroan terbatas kan PT 2015 ya. Terus persyaratan itu terus mulai ya membenahi satu persatu. Yang pertama online ticketing itu kan kita di 2015 itu kayaknya online ticketing masih belum begitu ya, masih enggak semua nge-booming gitu. Cuman emang waktu itu aku waktu kuliah itu di Melbourne semuanya udah serba digital. Terus aku mikir pulang ke sini
ngelihat antrian orang, apalagi Lebaran itu ya. Tahun pertama itu ngelihat orang ngantri beli tiket Lebaran itu, aku terkesimanya kenapa? Karena wah, orang itu betul-betul rela ngantri, rela mengorbankan waktunya ya. Mengular banget itu hanya untuk beli tiket, karena memang waktu itu kan kebutuhan Lebaran ya, orang mau pulang ya harus ngantri beli tiket, dan waktu itu belum ada online ticketing yang belum banyak lah 2015 itu. Terus dari situ ya biasalah idealisku mencoba untuk apa ya, inovasi apa ya yang bisa bikin orang nggak ngantri. Ya udah, kita terapkan aja kayak pesawat, mereka juga bisa beli tiket online. Cobalah bus gitu. Cuman kalau pesawat itu waktu itu masih bingungnya kenapa? Kalau pesawat kan beli tiket PP misalkan Solo Jakarta, orang berangkat dari Solo, datangnya di Jakarta. Tapi kalau bus ini kan berangkat dari Solo, bisa ngambil di beberapa titik, di agen-agennya banyak, agen-agennya di Semarang, terus kemudian di mana. Jadi itu yang bikin proses waktu itu online ticketing 2016 selesai baru 2017. 2017 itu masih trial and error-nya 2 tahun itu ya, 2015 sampai 17 ya. Terus 2017 akhir ke 18 itu kita udah punya sistem waktu itu, sistem online ticketing yang sebenarnya sih awalnya cuman kepingin mengakomodir agen-agen. Karena aku melihat agen-agen ini mereka seperti Lebaran itu, kita kan dijatah itu maksudnya agen A misalkan kamu jual kursi sekian, agen B kamu jual kursi sekian, agen C jual kursi sekian, nanti kalau habis minta lagi. Terus di situ ya semuanya serba manual, jadi semuanya serba ditulis kertas minta gitu. Nah aku mikir ini kalau udah online ini enak banget nih pasti, karena semua sistem tinggal input ke komputer, terus jadi ada satu kepala lah ya. Dari komputer itu bisa lebih cepat, dan kenapa cuman ke agen, langsung aja ke customer aja di online, mereka bisa beli tiket juga langsung. Gitu. Nah 2018 itu ya masih banyak masih banyak, kita udah punya online ticketing tapi pelanggan itu masih belum familiar dengan beli tiket bus itu ya tetap ke agen gitu. Padahal sebetulnya kita udah punya. Nah itu dari 2018 itu naiknya agak berat karena belum banyak orang yang tahu tentang online ticketing. Terus masih mayoritas orang nyamannya beli di agen gitu. Telepon agen, datang ke agen gitu ya. Tapi disrupsi teknologi ini kan, digitalisasi ini kan 2018 itu udah mulai ada teknologinya, udah mulai naik. 2019 sudah mulai banyak online ticketing. Akhirnya orang udah mulai familiar, jadi naik pelan-pelan tuh di 2018, 19 tentang online ticketing. Ya, itulah waktu itu awal 2015. Selain kita jadiin Rosalia PT, terus inovasi pertamanya ya online ticketing. Itu. Berarti emang pertama kali pencetusnya online ticketing tuh Bapak ya di Rosalia Indah ya pada saat itu? Iya, karena memang ya berawal dari kebiasaan aja sih waktu kuliah, semuanya serba online. Belum naik tapi kita udah punya tiket kan, udah make sure udah ada tiketnya. Nah, terus yang aku perhatikan adalah banyak penumpang yang komplainnya kenapa? Mereka komplain karena beli tiket Rosalia itu pasti selalu habis. Nah, waktu itu aku penasaran, selalu habis ini apakah emang sistemnya yang rusak atau bagaimana gitu. Dari situ aku mengamati trennya berubah. Jadi trennya itu sekarang orang belinya bukan last minute, tapi orang itu banyak penumpang yang beli itu jauh-jauh hari. Jadi mereka udah pasti naik tanggal sekian dan tanggal sekian. Jadi mereka tuh bisa beli tiket dulu. Udah di keep duluan gitu. Ya dari jauh hari ya. Mereka beli tiket dulu. Jadi komplain itu yang tadinya aku resah mikirin kenapa ini atau sistemnya yang salah. Ternyata memang ya dari jauh-jauh hari itu udah trennya sudah berubah dari orang yang dulunya beli last minute. Sekarang mereka itu belinya udah jauh-jauh hari, udah yakin beli gitu. Terus ya paling mereka ini kalau memang ada hari yang mau diganti, kita juga bisa reschedule gitu. Mungkin
kebiasaan kayak gitu kan biasanya kita dapetinnya di penumpang kereta ya Pak. Kalau pesan jauh hari ya, mungkin emang udah trennya sekarang penumpang kereta lari ke bus atau gimana? Kalau menurut Bapak nih kan semenjak tol Trans Jawa udah dari Merak sampai Probolinggo itu kan kayaknya orang yang berpindah dari kereta, dari pesawat ke bus kan udah banyak banget ya. Apalagi sejak pandemi ya. Ngaruh nggak sih? Kayak sekarang tuh kayak penumpang tuh banyak banget, apalagi pas Lebaran gitu. Kalau aku perhatikan memang pandemi kemarin memang ada situasi yang menurutku menarik. Situasi yang menarik itu apa? Karena di pandemi kemarin 2020 ya awalnya itu aku ingat itu 2020 itu sempat pemerintah minta untuk transportasi berhenti beroperasi. Ya, yang PPKM itu kan 2020 itu kita sempat shock karena baru pertama kali bertahun-tahun di Rosalia ya bus disuruh berhenti gitu. Cuman berhentinya nggak lama, waktu itu pengumumannya diumumkan kalau 1 bulan, tapi prakteknya 7 hari udah bisa berjalan ya puji Tuhan lah, maksudnya 7 hari itu bisa kembali beroperasi lagi gitu. Nah di momen itu adalah momen dimana naik pesawat itu persyaratannya sangat banyak dan sangat komplit. Gitu. Persyaratannya sangat banyak, sangat komplit. Terus kemudian kereta juga 11-12 dengan pesawat persyaratannya, dimana sebetulnya bus juga persyaratannya ada banyak juga. Tapi jauh lebih fleksibel daripada pesawat dan kereta. Nah di momen itu banyak penumpang pesawat dan kereta yang mereka membutuhkan bepergian, tapi mereka melihat persyaratan pesawat dan kereta itu yang begitu kompleks, sehingga mereka mencobalah mungkin ya kalau aku amati mereka mencoba bus gitu, mencoba bus karena di 2020 itu angka penumpangnya juga ya otomatis turun karena pandemi. Cuman turunnya itu bukan yang turun yang ya masih oke lah, masih 2020. Terus 2021 aku melihat kok angkanya naiknya signifikan gitu. Angkanya naiknya 2021 tuh naiknya angkanya signifikan gitu. Dan ketika aku ngobrol-ngobrol dengan beberapa agen, memang banyak dari agen itu sharing bahwa Pak, banyak penumpang-penumpang yang tadinya naik pesawat dan tadinya naik kereta, mereka mencoba naik Rosalia dan mereka akhirnya sekarang langganan dengan Rosalia. Iya, karena memang sih yang pertama adalah adanya infrastruktur tol itu benar-benar sangat memangkas waktu lah. Sangat betul-betul memangkas waktu yang luar biasa lah. Orang bisa save time dari tol itu. Iya, betul. Jadi memang aku amati orang ini orientasinya yang pertama adalah waktu. Mereka kepengen mencari transportasi yang waktunya itu bersaing ya. Bersaing itu maksudnya tidak singkat juga. Kalau mau cepat ya memang naik pesawat sih gitu. Cuman dengan adanya tol ini yang tadinya Solo Jakarta itu bisa belasan jam, sekarang Solo Jakarta itu cuma tinggal 7-8 jam itu lancar. Jadi bener-bener orang memangkas waktunya sangat orang akhirnya mencoba dan akhirnya mungkin menurut mereka ini oke juga. Jadi ya akhirnya banyak yang berpindah ke bus gitu. Dan memang penumpang pesawat dan kereta ini kalau aku amati memang mereka mempunyai standar yang cukup tinggi. Jadi mereka sudah terbiasa dengan standarnya pesawat yang semuanya SOP jelas, terus kemudian kereta juga yang semuanya jelas. Jadi ketika mereka mencoba naik ke bus, naik ke Rosalia Indah, waktu itu sempat angka komplain cukup tinggi di 2020 itu waktu pandemi. Angka komplainnya cukup tinggi. Kenapa? Karena terlambat sekian menit aja itu penumpang komplainnya mereka ini kenapa kok terlambat begitu. Terus masalah servis yang mungkin tidak sesuai ekspektasi mereka itu komplain gitu. Kita sempat bingung, wah ini kenapa angka komplain tinggi gitu. Terus
sempet nih aku sharing sama agen. Gimana sih sebenarnya situasi di agen tuh seperti apa? Enggak kok Pak, saya di terminal ngelihat sebetulnya yang lain juga banyak yang terlambat gitu. Yang lain juga banyak yang terlambat, teman-teman PO gitu. Cuman memang penumpang kita sekarang ini terlambat sedikit memang ya, mereka komplain gitu. Jadi ada tren ekspektasi yang bergeser, yang tadinya mungkin naik bus itu ya udah begini aja cukup. Betul. Tapi setelah pandemi banyak transportasi juga yang bermacam-macam itu, akhirnya ekspektasi orang jadi makin naik, makin apa ya, kepengen on time schedule, kepengen pelayanan bagus seperti itu. Ya mungkin karena ya tadi ya, karena banyak yang tadinya naik pesawat, naik kereta yang on time banget, pindah ke bus yang mengharapkan hal yang sama. Dan akhirnya ya ketika busnya telat dikit udah langsung komplain. Padahal kan kalau bus itu loh jalan biasa yang kita nggak bisa prediksi ada apa di jalan. Nah gitu itu kan. dia, pesawat lewat langit lah, nggak mungkin ada macet di atas. Kereta juga kan kereta ada juga jalur punya sendiri. Jalannya sendiri. Nah kalau bus ini memang ya tantangannya ketika berbicara tentang on time schedule itu, tantangannya ya kita masih sharing dengan pengguna jalan lain. Di jalan juga kita nggak ngerti macet atau enggak, ada perbaikan jalan atau enggak, ada kecelakaan di jalan atau enggak, kan itu juga berdampak dengan maju mundurnya waktu gitu. Sehingga di Rosalia itu istilah on time schedule itu sempat aku bahas dengan tim, di mana kita menentukan statement on time schedule itu sebetulnya bukan kita ngejamin di jam 10 berangkat jam 10, karena memang situasi di jalan kan nggak menentu. Tapi bagaimana kita mengkondisikan atau kita menginformasikan kepada penumpang kalau memang ini terjadi kemunduran, informasinya harus jelas. Gitu. Nah itu jadi on time schedule dan beberapa lika-likunya ya, kalau aku bilang lika-liku kalau kita ngejamin jam 10, karena pernah tuh dijamin dikasih waktu berangkat di agen lintasan jam 10. Tapi kenyataannya di jalan adalah jalan rusak, akhirnya macet, terus kemudian ada penutupan jalan, akhirnya harus muter. Akhirnya yang tadinya berangkat jam 10 ya mau nggak mau sampai di agen itu berangkatnya jam 11, jam setengah 12. Tapi itu sudah the best that we can do, kita udah yang terbaik ya, gimana orang ya karena jalannya seperti itu. Nah, kan sebenarnya berarti di Rosalia Indah ini ada sistem di mana kalau bus ini telat, agen-agen yang di lintasan itu dikasih tahu kan, Pak? Ya, betul. Nah, dulu kan aku pernah tuh bikin video yang aku kena telat itu ya. Itu sampai aku dihujat sama fansnya Rosalia Indah. Itu wah luar biasa. Jadi video itu akhirnya aku take down karena banyak banget yang ya menurutku udah di luar batas lah omongannya lah, dan takutnya ngejelekin Rosalia Indahnya juga. Akhirnya aku take down. Jadi itu posisinya hari Jumat. Busnya itu harusnya kalau nggak salah datangnya jam 12 ya. Harusnya jam 12, tapi itu posisinya udah jam 12.45. Bisa belum datang, ditanya agen yang nggak tahu, padahal bus dengan tujuan lain seperti Jember, Ponorogo itu udah datang. Nah, busku yang ke Blitar nggak datang. Itu akhirnya rame banget di komennya tuh. Nah, berarti kan harusnya tiap agen yang dilewati itu ada dan harus menginformasikan ke penumpang kan, Pak, kalau bus telat. Betul. Ada SOP-nya kan? Ada SOP-nya. Itu sebetulnya video itu sempat aku cari, Mas. karena ada yang ngirimin aku, Pak, ini coba tolong dilihat videonya. Karena biasa kalau ada konten seperti itu, memang kalau buat aku sih malah masukan ya. Itu masukan, dan itu malah justru aku pakai buat evaluasi internal gitu loh. Ini ada konten seperti ini, aku evaluasi permasalahannya di mana, terus masalahnya apa, udah ada SOP-nya belum gitu. Karena untuk masalah jam itu kita udah ada SOP-nya gitu. Dan di Polres itu kan termasuk agen lintasan tuh. Iya, yang gitu cuma datang naikin penumpang jalan lagi, jadi nggak ada nunggu. Nah itu dia. Jadi memang itu yang aku bilang, harusnya agen bisa menginformasikan yang ada jamnya itu di sistem itu ada jamnya. Iya. Dan waktu itu kan ramenya gara-gara itu aku naik hari Jumat. Hari Jumat jam 12 siang, terus aku bilang, "Nih kalau emang datangnya telat,
aku bisa Jumatan loh tadi. Tapi kan ternyata bus yang lain datangnya udah pas jamnya kan, on time kan, kayak Jember, Ponorogo datangnya on time. Ini bis yang aku naikin kenapa belum datang gitu loh. Jadi orang-orang ramenya itu, dan akhirnya aku bener-bener dihujat sama fans-fansnya Rosalia Indah. Dihujat aku habis-habisan, sampai di Twitter juga diposting. Wah kacau lah pada saat itu. Padahal ya kita biasa aja Pak ya. Aku sama Pak Dimas tuh biasa aja, emang itu kayak pembelajaran aja nih, harusnya gini dikasih tahu gitu. Tapi mania-manianya ini, fans-fansnya Rosalia Indah ini, wow luar biasa, diserang aku habis-habisan. Aku baru tahu itu. Akhirnya kan aku tanya tuh videonya kemana gitu, di take down. Tak take down Pak, soalnya ramai banget komen-komennya gitu. Komennya ke akunnya jelek, takutnya ke Rosalia Indah ada orang yang nggak tahu apa-apa baca komennya kok Rosalia Indah gini kan, jadi nggak enak akunnya juga. Kalau akunnya sih dihujat nggak apa-apa ya, udah biasa lah kayak gitu. Cuma ya takutnya ke Rosalia Indahnya jelek gitu-gitulah, makanya tak take down aja gitu. Oke, sekarang gantian Mas Arkan. Jadi aku yang ditahan. Iya dong, jangan aku terus. Oke. Gimana? Aku melihatnya Mas Arkan ini kontennya termasuk banyak ini ya, banyak video tentang Rosalia Indah, ya nggak sih? Iya, banyak. Yeah. Tanya kok bisa terinspirasi membuat video Rosalia Indah gitu. Karena gini ya, ini nggak bisa dipungkirin, saat ini Rosalia Indah tuh bisa dibilang, kalau menurutku ya, itu kiblatnya bis se-Indonesia lah. Dari pertama kita belum berangkat ya, seperti tadi online ticketingnya sudah ada. Terus kan hampir di setiap kota besar itu kan ada agen atau perwakilannya sendiri kan. Jadi ada ruang tunggunya segala macam. Dan temenku misalkan ada temen yang belum pernah naik bus, kalau di rute yang dia naik, kalau tujuannya dia itu ada bis Rosalia Indah, pasti tak naikin Rosalia Indah. Karena udah paling tenang lah kalau menurutku naik Rosalia Indah tuh. Dari sebelum naik kita udah tenang di tiketingnya. Terus juga sebelum naik juga kita udah ada ruang tunggu yang nyaman. Ketika di bis juga kan udah ada SOP-nya lah untuk kru kabinnya seperti apa pelayanannya. Jadi paling tenang sekarang tuh ya Rosalia Indah. Dan visiku membuat YouTube ini kan sebenarnya untuk ngangkat image-nya bus. Karena dulu kan bus itu kan dilihatnya, aduh apa sih bus itu kan, dibanding kereta di pesawat ngapain sih naik bus. Nah karena sekarang infrastrukturnya udah sedemikian bagus ya, Merak, Probolinggo tanpa putus tol, dan bus lagi naik banget. Bus itu bagus-bagus sekarang, dan orang harus tahu itu. Dan yang bisa mengakomodir itu saat ini, yang dari belum berangkat sampai turun, yang servisnya bagus, hospitality-nya bagus tuh Rosalia. Makanya selama ini aku paling banyak kontennya tuh Rosalia. Itu bisa dilihat di channelku ada 280-an video, mungkin 10%-nya Rosalia itu. Oh iya. 24 video atau 23 video, termasuk yang ini ya, yang rest area Subang. Itu kan aku sering juga bawa mobil ke Subang. Itu termasuk mungkin udah sekitar 20-an video lebih deh Rosalia itu. Karena ya seperti tadi itu bisa mengakomodir semuanya itu, dan ya kiblatnya itu menurutku sih ya. Seperti itu sih. Iya, tapi masih banyak lah kekurangan masih banyak. Rosalia. Cuman kita pertama kali ketemu malah setelah video Muara Enim ya. Iya, baru 2 bulan lalu. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, ini mah Mas Arkan dibayar sama Rosalia Indah, nggak ada sama sekali. Aku tidak pernah terafiliasi oleh PO manapun, sama sekali nggak pernah. Sama PO manapun nggak pernah. Kayak ini dibayar buat bagus-bagusin PO ini, nggak pernah. Bahkan di Rosalia Indah pun, walaupun aku sering konten Rosalia, kalau di Rosalia ada apa-apa aku tetap masukin. Kayak kemarin Muara Enim itu kan, yang sampai drivernya takut lewat ya aku masukin, karena itu kan ya kejadian aku, point of view aku sebagai penumpang, experience-nya penumpang banget gitu loh. Itu ini ya, setelah konten Muara Enim itu kita jadi bertemu ya dengan Pak Roso juga, dan Pak Dimas ternyata nggak tahu kalau aku datang ya. Pak Roso tiba-tiba manggil ya itu ya. Iya manggil, itu aku kaget, aku bilang ini ada salah apa video gue ya kemarin ya, kok ada salah ngomong apa sampai dipanggil ke kantor. Karena memang viral sih Muara Enim itu. Ceritanya. Terus beliau itu penasaran, ya, makanya beliau pengen tahu. Waktu ya kan aku cerita itu yang aku lagi meeting, tiba-tiba Pak ditunggu Pak Arkan di bawah sama Pak Roso. Pak Arkan siapa? Gitu. Pak Arkan siapa? Ternyata dipanggil Pak Roso. Ya beliau pengen tahu Muara Enim itu kenapa, gimana ceritanya gitu. Iya, ya
akhirnya ya baru ketemu ya itu. Iya, dari itu ya kita baru ketemu. Iya, jadi sebelumnya belum pernah sama sekali. Sebelum pernah sama sekali. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, Mas Arkan mau bayarin Rosalia, nggak ada. Nggak ada. Bahkan sebelum ketemu pun aku udah, ya Rosalia ini tuh ya bagus gitu loh. Emang kayak begini. Jadi aku emang apa yang aku bikin tuh ya apa adanya banget. Ya apa yang aku rasakan itu yang aku videoin. Kalau ada kekurangan ya aku selalu ngasih solusinya. Kayak pertama kali lihat dulu videoku yang di Bitung Jember itu kan Pak ya. Itu aku udah komplain ya, nih tempat sampah kenapa nggak ada sih? Harusnya kan ada tempat sampah di sini. Nggak apa-apa kok, nggak ganggu jalan kita. Tapi ya seperti itu, aku kalau ada komplain pasti aku kasih solusinya. Ini harusnya bisa di sini, ini bisa di sini, ini bisa begini loh gitu. Itu pertama kali aku lihat kontennya Mas Arkan di situ karena banyak yang nge-share. Nge-share. Ini ada yang review nih gitu. Terus nge-reviewnya macam-macam, terus mereka nge-share-nya lebih ke ini sampah masih kotor gitu, nggak ada tong sampahnya. Nah dari situ aku mulai poin-poin oh ini masih ada kotor nih di apa namanya itu cup holdernya. Gitu. Dan itu menjadikan aku kayaknya banyak nggak senengin sama karyawan Rosalia Indah kayaknya. Ya, enggak lah. Kalau lagi di kantor pusat, karena Mas Arkan yang komplain mulu nih orang nih gitu. Karena dari video seperti itu terus terang poin-poinnya sering aku bawa ke internal manajemen. Jadi kalau misalkan ada temuan apa, misalkan kayak cup holder masih kotor, terus nggak ada tong sampah, begitu biasa aku langsung bahas sama internal manajemen. Aku bahas ini kenapa masih kotor gitu, SOP-nya gimana, terus siapa timnya, siapa penanggung jawabnya. Pasti aku pakai untuk ngetris ini nomor lambung berapa, terus dari pool mana gitu. Oke. Karena emang ya dari situ itu cukup ngebantu sih sebetulnya untuk apa ya, untuk menemukan yang terjadi di lapangan tuh sebenarnya seperti apa gitu. Ya, tapi kan itu ujungnya untuk menjadi lebih baik lagi kan, bukan untuk ngejatuhin krunya atau nggak ada sih sebenarnya. Malah kadang jujur aja aku ya di video-videoku itu kadang kalau lagi di jalan bisnya tuh ugal-ugalan aku nggak pernah masukin. Karena menurutku sekarang tuh bis bagus, jalanan bagus, ya gimana caranya orang tuh lihatnya harus bagus juga. Kayak ugal-ugalan tuh kadang aku kasih tahu ke drivernya, Pak nggak usah ngebut-ngebut Pak, takut gitu. Kadang kan yang ada kanan kiri gitu kan di jalanan. Itu kalau bisa aku nggak pernah masukin video kayak bis-bis lagi balapan. Menurutku itu pertama bahaya, kedua ya bikin jelek lagi nama busnya. Kita udah angkat bus itu jadi kendaraan yang nyaman, tapi kita masukin juga video balapan tuh agak gimana ya, jadi ngejatuhin lagi, jadi nggak nyaman dong gitu. Tapi prakteknya di jalan masih banyak loh bus-bus yang pasti yang balap-balap begitu. Pasti, karena kan apalagi ke misal Jakarta Jumat sore gitu kan macetnya parah ya Pak. Cara mereka ngejar waktu kan pasti di jalanan yang kosong. Ya jadi ya kalau lagi kosong pasti kanan kiri gitu. Karena mungkin startnya dari Jakartanya macet. Pasti ngejarnya di sana. Tapi kalau Rosalia Indah tuh ketika dapat driver yang gitu tuh gimana sih Pak? Kan kita mau tahu gitu kan, dari POV-nya owner tuh gimana sih kalau ada drivernya yang bandel gitu loh, jadi kenceng gitu. Jadi semenjak pandemi, Mas Arkan, pandemi itu kan tadi aku sempat cerita yang naik pesawat ribet, naik kereta ribet, padahal waktu pandemi, padahal mobilitasku ke Jakarta itu lumayan sering keluar kota. Nah, semenjak pandemi itu aku jadi punya hobi baru. Hobi barunya adalah keluar kota kemana-mana naik mobil aja gitu. Naik mobil aja itu sebenarnya ada maksudnya ya aku selalu berangkat ngikutin jam pemberangkatan bus. Jadi ngeliatin tingkahnya nih driver nih. Benar. Karena semenjak aku di jalan, maksudnya di jalan itu berangkat ke Jakarta misalkan, ngikutin jam pemberangkatan bus misalkan dari timur ke barat atau barat ke timur, banyak juga tuh menemukan bus-bus yang terus terang lah masih banyak lah Rosalia yang ya tapi prosentasenya sedikit tapi ketika ketemu kayak contoh tadi malam itu aku habis dari Jakarta ke Solo naik mobil, ketemu tuh satu busnya Rosalia yang nyetirnya di luar apa yang sudah Rosalia ajarkan gitu. Oke. Ya kenceng, terus kemudian bahu jalan, zigzag gitu. Ya kalau ada sopir begitu ya simple aja, pasti langsung dapat surat teguran bahkan sampai PHK.
sampai di PHK, Pak. Iya, karena memang aturan itu sudah sering kita sampaikan, ugal-ugalan ini selain apa ya, untuk kenyamanan penumpang nggak enak juga keselamatan gitu loh. Yang paling penting adalah keselamatan. Iya. Kita kan nggak tahu di tol dia bahu jalan, amit-amitnya kalau ada truk berhenti ya, truk berhenti atau apa misalkan, terus dia zigzag ambil kanan ambil kiri gitu kan, itu bahayanya. Kalau mobil kecil masih bisa ya, sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Cuman mobil gede ini kan bawa penumpang. Ya, ngeremnya kan nggak instan ya kalau kendaraan besar ya. Jadi memang ya zigzag itu hukumannya berat itu kalau di Rosalia. Bukan karena kita kepingin menghukum, cuman kita ya membuat aturan aja biar mengutamakan pelayanan pelanggan itu. Pengemudi juga harus mengemudi dengan baik gitu loh. Karena kalau enggak ya keselamatannya sih yang aku pikirkan, keselamatannya. Keselamatan ya, amit-amitnya ada kecelakaan karena tingkah dia yang zigzag, kebut-kebutan gitu, nggak boleh. Karena kan kita naik bus juga ya tujuannya dari A ke B selamat lah ya. Masa di jalan kita disuruh kayak naik roller coaster kan nggak? Nah, itu dia. Nggak ini juga ya. Aku selalu begini, kalau waktu pengarahan awak bus itu aku selalu menyampaikan kita memberikan memberikan pelayanan prima, pelayanan kenyamanan ke pelanggan itu penting. Tapi sebetulnya faktor utama nomor satunya itu adalah keselamatan gitu. Jangan sampai kita membawa bus amit-amitnya nggak sampai ke tujuan gitu loh. Nggak sampai ke tujuan ya, kita mau pakai seragam serapi apa, mau senyumnya sesenyum apa. Tapi kalau di jalan ugal-ugalan, terus kemudian amit-amitnya ada kejadian keselamatan yang tidak selamat, nah itu kan juga sama aja, kita nggak tercapai tujuan kita. Cuman aku balik juga, tapi keselamatan juga tidak bisa jadi satu-satunya faktor yang harus diwujudkan. Kenyamanan juga harus diwujudkan, karena kita bisa mengantar penumpang sampai ke tujuan dengan selamat. Tapi kalau di jalan kenyamanan penumpang tidak terjaga, terus jalannya kebut-kebutan, ugal-ugalan, walaupun juga sampai di tujuan ya dengan selamat. Tapi di jalan ugal-ugalan itu juga mempengaruhi kenyamanan. Penumpang juga akhirnya nanti kapok gitu. Mereka mau naik Rosalia nggak karena masih kebut-kebutan gitu, karena kebut-kebutan misalkan. Ugal-ugalan ya. Di Rosalia pengemudinya sudah baik ya, bisa dibilang 80% lah sudah baik, 80%, 90%. Cuman kadang 10% pengemudi yang kurang baik ini yang kadang-kadang viral, kadang-kadang dikomplain. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir dan nggak ada nyambungnya sama Rosalia Indah. Bapak lahir dari keluarga apa ya bisa dibilangnya? Lahir tahun berapa sih, Pak? Lahirnya? Nggak, maksudnya ini lahir paling susah nih. Lahir itu ya? Rosalia Indah udah ada belum? Udah ada? Belum. Kalau lahirnya pas lahir belum. Pas lahir belum. Tapi pas sekolah gitu-gitu udah ada kan? Udah ada. Nah, udah ada. Terus berat nggak jadi seorang anaknya Pak Roso tuh? Apakah pressure-nya berat banget atau enggak? Atau dituntut kamu nanti kalau udah selesai sekolah kamu terusin usaha ini? Dari kecil udah di brainwash itu enggak? Apa enggak? Enggak sih, sebetulnya bapak ibu ini bukan yang sampai seperti itu gitu. Cuman gitu. Bapak ibu ini ya tetap membebaskan anak-anaknya. Anak-anaknya mau kemana. Cuman pathnya, polanya udah terbentuk aja, polanya tuh udah secara otomatis aja udah gitu. Udah ya arahnya adalah ya nggak jauh-jauh ya neruskan ini gitu. Cuman secara spesifiknya sih beliau nggak pernah sampai yang mendoktrin yang apa gitu, enggak ya dari kita anak-anaknya ini ya ngikutin aja polanya gitu. Tapi cita-cita tuh apa dulu sebenarnya?
Cita-cita ya mau menjalani hidup aja dengan bahagia. Cita-citanya Nggak ada apa goalsnya ya? Ya dibawa santai aja, maksudnya ya. Kalau misal jadi apa, aku nih dulu ya waktu kecil, karena waktu TK itu naik bus, cita-cita aku jadi supir bus tuh. Oh. Bahkan sampai sekarang. Kenapa? Ya seru aja gitu jalan-jalan, naikin penumpang. Supir bus Damri, karena dulu aku TK pertama kali suka bus itu bus Damri. Saat itu waktu TK. Akhirnya punya cita-cita, kayaknya jadi supir bus keren ya gitu. Sampai sekarang. Tapi bisa kan sekarang nyetir bus kan bisa kan? Nyetir bus bisa. Dan ada SIM-nya? Ada SIM B2 umum. Udah. Tapi kalau Bapak cita-cita apa? Kalau aku kan supir bus. Dulu cita-cita ya waktu kecil lah, yang namanya dokter. Anak kecil. Ya ditanya mau jadi apa, semuanya lah disebut. Jadi dokter, jadi macam-macam gitu. Cuman aku ini tipenya yang ya udah ngeflow aja, ngeflow ngejalanin apa yang bisa dijalanin gitu. Oke. Nah, kira sekarang bermuaranya ke meneruskan usaha orang tua juga. Ya. Tapi emang ya siapa lagi kalau bukan anak kan? Ya. Meneruskan. Oke, ini kayaknya udah panjang banget ini ya. Dari terang sampai lampu mobil dinyalain ya. Sampai nyalain lampu mobil. Ya, kalau ada teman-teman yang suka konten seperti ini, nanti kapan-kapan kita bikin konten lagi sama Pak Dimas, bikin sesuatu yang apa ya, yang lebih menarik lah. Kalau kali ini kan kayak ngobrol-ngobrol aja sih. Tapi ngobrol-ngobrol gini juga aku banyak dapat ilmu lah. Apalagi Rosalia Indah, kayak apa ya, dari kecil tuh udah ini banget aku sama Rosalia Indah. Dulu waktu habis suka Damri itu diajak tante dari Lampung ke Ponorogo naik Rosalia. Itu salah satu bis yang dari kecil emang ya udah Rosalia gitu. Dari kecil padahal tuh sampai sekarang. Jadi ya dapat baik ilmu, dan kapan-kapan kita bikin konten yang lebih berilmu lagi, mungkin yang ada objeknya. Kalau sekarang cuma muter-muter gitu doang. Ini pun juga nggak direncanain. Tidak direncanakan. Spontan semuanya ya. Spontan semua. Tadi kita habis makan langsung ngobrol-ngobrol. Oke, gitu Pak. Terima kasih sudah mau diajak ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Kapan-kapan Terima kasih juga udah mau main ke Solo. Iya, mumpung ya. Ini susah banget nih mau bikin konten sama Pak Dimas nih. Aku bisa, dia nggak bisa. Iya ya, udah dia dari bisa, dulu ya. aku lagi di mana. Jadi susah ketemunya nih, mumpung ketemu kita ngobrol-ngobrol. Oke, teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.